Nggak apa-apa. Oh ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan dari media pers maupun dari yang lain. Sore ini saya akan mendeklarasikan berdirinya Kesatuan Pengawasan Korupsi Republik Indonesia di Kabupaten Sragen. Dan alhamdulillah, bersyukurillah saya ditunjuk sebagai ketua. Untuk selanjutnya program kerja kami yang jelas, kami berangkat dari LSM Pusaka Nusantara, tapi saya telah mundur berikut teman-teman semua. Itu dikarenakan apa? Saya tidak pernah diajak berkoordinasi. Sebagai sekretaris saya tidak koordinasi, dan saya akan melacak semua surat-surat yang telah dikirim ke dinas. Selanjutnya saya atau kami akan melacak juga surat-surat yang telah terkait dengan dugaan 17 paket proyek di Kabupaten Sragen akan saya tindak lanjuti. Terkait hal tersebut lagi, tentang ke-17 paket proyek itu akan diterangkan oleh saudara sekretaris, saudara Wagon. Jadi intinya saya akan melacak semua surat-surat. Saya juga akan tanya ke ULP, PUPR, terus ke mana tadi? Inspektorat terkait hal ini. Karena diduga loh ini ya. Saya tidak menuduh. Diduga ini pasti ada yang tidak beres. Untuk itu menjadi tugas kami sekarang ini untuk membereskan apa-apa di Kabupaten Sragen yang tidak benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan ke sekretaris saudara Wagon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman media yang sudah meluangkan waktunya untuk kami, teman-teman LSM KPK RI yang sore hari ini telah dinyatakan deklarasi oleh saudara ketua, saudara Eko. Dan kami akan menindaklanjuti tugas yang kami temukan waktu kita masih bergabung dengan Pusaka Nusantara. Di sini kami tetap akan menindaklanjuti apa yang menjadi temuan kami 17 paket yang ada di Sragen, yang kebetulan dilakukan oleh saudara Ujang Nuryanto sebagai ketua Pusaka Nusantara, yang saat itu kami menjadi anggotanya. Dan kemungkinan Nek Ujang sendiri kan untuk melakukan hal itu kan juga nggak mungkin, karena sistem lelang proyek juga angel, bahkan penyedia jasa pun mengatakan betapa sulitnya. Jadi kami memperkirakan bahwa di belakangnya Ujang itu ada orang tertentu, yang ikut membackingi dia untuk meloloskan 17 proyek itu, dan kebetulan 17 paket proyek itu juga menang semua. 17 paket proyek itu dimenangkan oleh penyedia jasa dari luar daerah. Dan selanjutnya setelah KPK RI terbentuk, Mas, kami tetap bertekad ingin berjuang. Dan kami juga dengan para sahabat dari LSM Gerakan Anti Korupsi Jawa Tengah, Mas Tri Hartono, beliaunya yang paling ujung, sudah bergabung dengan kita, melakukan audiensi dan klarifikasi kepada para pihak terkait dugaan maklaran proyek tersebut, yaitu yang 17 paket tadi. Kita mau ke Dinas PUPR Sragen sebagai pengguna anggaran. Yang kedua, kita ke ULP sebagai pelaksana panitia lelang untuk minta informasi dokumen. Lelang sejalan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau IKIP. Dan yang ketiga, nanti kami akan ke inspektorat. Yang keempat, kita ke DPRD untuk mendesak dibentuk pansus. Semua ini kami lakukan agar terwujud penyelenggara yang baik, yaitu transparan, efektif, dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. Semua sudah kami agendakan dan surat pemberitahuan mudah-mudahan hari ini bisa kami
sampaikan, saya sampaikan termasuk yang ke Kesbang Polimas juga hari ini insya Allah sudah disampaikan. Dan kami juga bersama teman-teman akan bergabung untuk membuat kedepannya Sragen lebih bagus. Saya kira sedemikian dulu yang kami sampaikan, dan kami tetap akan semangat untuk mengusut 17 paket proyek yang dicarikan dukungan oleh Saudara Ujang Nuryanto. Dan waktu selebihnya kami serahkan kepada Wakil Ketua Mas Tri. Untuk Mas Tri dari teman LSM Gebrak. Dari wartawan, yang mana wartawan tersebut yang ada di sini ini termasuk wartawan yang mendukung gerakan reformasi khususnya di Kabupaten Sragen. Dengan adanya berdirinya LSM yang baru, keluar dari LSM yang lama, itu pun saya sangat mendukung dikarenakan yang lama itu kelihatannya dari sekretaris maupun pengurus itu kok kurang bijak atau sangat kental dengan penyelewengan. Maka dengan ini kami dari Gerakan Anti Korupsi Jawa Tengah, saya mendukung sekali dengan peralihan LSM yang baru ini. Di samping itu kami terus terang aja menyampaikan tentang pembangunan atau proyek-proyek yang ada di Sragen ini kayaknya kok tidak pas kalau dilemparkan ke luar daerah Kabupaten Sragen. Padahal orang Sragen sendiri perlu sekali pekerjaan untuk proyek tersebut. Kayaknya ini kami mengindikasikan bahwa PU itu sebenarnya kurang ajar. Nah, dengan adanya oknum PU yang kurang ajar itu sehingga terjadilah proyek CP dari luar itu bisa masuk Sragen sehingga mematikan perekonomian masyarakat Sragen sendiri. Di samping itu perlu kami tambahkan sebagai contoh ini saja. Saya juga memegang daripada gabungan P3A di Kabupaten Sragen, yang mana pada saat itu sudah terbentuk secara reklamasi. Yang terjadi adalah Eko Widianto dan saya ketua 2. Namun karena orang-orang ini, Mas Eko Widianto dan saya itu orangnya kayaknya kayak berani sehingga tidak menurut dengan PU. Sehingga terjadilah dialih. Sehingga di Sragen ini gabungan ada 2. Gabungan P3A Solo Timur itu ada 2. Yang satu Eko Widianto, yang satu adalah Suratman. Itu adalah pembentukan PU sendiri. Kenapa PU itu berani membentuk lagi? Karena sudah ada ketua yang terpilih secara aklamasi. Eko Widianto itu adalah sebagai ketua. Nah, karena tidak mungkin dari PU sendiri kurang senang kepengurusannya Eko, sehingga PU sendiri membuat gabungan lagi. Toh itu akhirnya satu, ya juga Solo Timur. Dengan adanya 2 gabungan P3A asli Tirta Manunggal yang ada di Sragen ini, sehingga merugikan petani. Sampai sekarang petani 3 tahun ini untuk MT3, untuk 2 wilayah UPTD Kementerian itu tidak pernah mendapatkan suplai air dari Solo Timur. Maka kami dengan kehadiran panjenengan sami, para wartawan ini, terima kasih panjenengan sebagai corong kita, panjenengan sebagai pengantar aspirasi kita,